Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai arus listrik. Nah, untuk pengertian arus listrik sendiri, pengertian dari arus listrik yaitu merupakan muatan listrik yang akan mengalami pergerakan apabila ada beda potensial dalam suatu rangkaian tertentu. Nah, itu tuh disebut rangkaian listrik. Nah, untuk arus listrik yang mengalir itu ada yang pertama ada rangkaian tertutup. Jadi itu contohnya kayak di saat kita menyalakan lampu atau radio, nah maka bola lampu tersebut kan akan menyala. Nah hal ini tuh memberi gambaran bahwa barisan elektron yang mengalir melewati bola lampu atau radio tidak berhenti. Nah selanjutnya, bagaimanakah rangkaian listrik bisa menjadikan adanya arus listrik, adanya aliran arus listrik? Jadi, pada saat kita menghubungkan saklar. Nah, pada saat kita menghubungkan saklar, elektron-elektron pada kawat penghubung mendapatkan energi untuk bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai melalui lampu. Hal tersebut menunjukkan bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif baterai melewati lampu ke kutub negatif baterai. Sebagai akibatnya, lampu tersebut akan menyala. Nah, pada saat saklarnya itu terbuka, gerakan elektronnya itu berhenti sebab kawat penghubungnya itu putus sehingga lampu tidak menyala. Nah, begitu juga pada saat kita tuh ujung kawatnya itu penghubungnya itu terbuka. Nah, hal tersebut menjadikan hubungan yang terputus sehingga barisan elektron tidak bisa bergerak lagi. Jadi itu rangkaian dengan sumber tegangannya serta kawat penghubung yang saling bersatu dengan demikian tidak ada ujung pangkalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kuat arus listrik. Pengertian, pada saat kita memperbesar sumber tegangan listrik, nah ini berarti bahwa kita telah memberikan energi listrik yang lebih besar lagi pada rangkaian tersebut. Dengan demikian, elektron pun akan bergerak semakin cepat, yang mengakibatkan jumlah elektron yang melewati lampu dalam satuan waktu semakin banyak, dan nyala lampu akan semakin terang. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk rumus kuat arus listrik itu rumusnya I besar sama dengan Q besar per T kecil. Nah, untuk I besar sendiri itu melambangkan sebagai kuat arus listrik yang mana dia ini mempunyai simbolnya itu yaitu huruf A besar. Nah, untuk Q besar itu muatan listrik. Nah, untuk T besar itu waktu. Nah, mengukur kuat arus listrik itu ada dua, menggunakan amperemeter sama amperemeter yang dipasang seri dalam rangkaian. Jadi ada dua, amperemeter sama ampere yang dipasang seri dalam rangkaian, seperti itu. Nah, komponen listrik sendiri terdiri dari dua macam nih, ada saklar sama sekring. Nah, untuk saklar sendiri kita bisa lihat gambarnya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk sekring sendiri gambarnya seperti ini. Nah, saklar sendiri itu mempunyai pengertian, dan ini merupakan sebuah alat yang bisa membuat arus listrik menjadi mengalir ataupun terputus. Jadi, saklar itu alat yang membuat arus listrik itu bisa mengalir maupun bisa terputus. Nah, untuk sekring, sekring sendiri itu merupakan sebuah alat yang dipakai untuk memutuskan arus listrik dengan otomatis. Jadi, sekring ini bekerjanya secara otomatis, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi beda potensial listrik. Pengertian dari beda potensial listrik sendiri itu adalah banyaknya energi yang dipakai untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah nih teman-teman. Nah, simbol untuk beda potensial listrik sendiri itu adalah hurufnya itu V besar, yang merupakan singkatan dari voltage. Nah, untuk rumusnya itu ada V besar sama dengan W besar dibagi Q besar, atau W besar itu sendiri menyatakan besarnya energi untuk memindahkan muatan listrik dalam satuan joule.
Nah, untuk Q besar sendiri itu menyatakan muatan listrik dalam satuan kolom. Nah, jadi diingat-ingat ya teman-teman, beda potensial listrik itu simbolnya huruf V. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah V besar sama dengan W besar dibanding Q besar, atau dibagi Q besar. Nah, untuk W besarnya sendiri, itu adalah besarnya energi untuk memindahkan muatan listrik. Nah, untuk Q besarnya sendiri, itu adalah muatan listrik yang mana satuannya kolom. Selanjutnya itu hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Hukum Ohm ini merupakan persamaannya V besar sama dengan I dikali R. Nah, itu tuh dikenal sebagai hukum Ohm. Nah, bahan atau alat yang tidak mengikuti hukum Ohm itu disebut sebagai no-ohmic. Nah, satuan untuk hambatan disebut Ohm karena R besar sama dengan V dibagi I. Nah, itu tuh merupakan kebalikan dari rumus yang pertama tadi, yang V sama dengan I kali R. Jadi, untuk R-nya sendiri, untuk hambatannya sendiri, maka tinggal sama dengan V dibagi I. Maka, menyatakan sebagai 1 ohm sama dengan 1 V dibagi A, atau beda potensial berbanding arus. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sebelah kanannya, ini merupakan rumus dari hukum Ohm yang mana dia itu mempunyai rumus yang tadi V sama dengan I dikali R. Nah, untuk I-nya sendiri, itu I besar itu menyatakan arus yang mengalir pada alat tersebut. Nah, untuk R sendiri, itu merupakan hambatan. Nah, jadi diingat-ingat ya teman-teman, R itu menyatakan hambatan. Hambatan R itu. Nah, rangkaian hambatan itu dibagi menjadi dua. Bisa dilihat di sebelah kiri, ini ada rangkaian seri, gambarnya seperti ini. Nah, jadi rangkaian seri itu merupakan pada saat dua atau lebih hambatan dipasang dari ujung ke ujung, maka dikatakan hambatan dihubungkan secara seri. Jadi, dia itu hambatan dipasang dari ujung ke ujung. Nah, ini tuh rangkaian seri. Berbanding terbalik dengan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel, jadi arus total yang pertama yang meninggalkan baterai terbagi menjadi 3 cabang. Nih, 1, 2, 3. Nah, oleh sebab itu muatan listriknya itu tetap, maka arus yang masuk ke dalam titik cabang harus sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Seperti itu. Jadi, bisa dibedakan kalau rangkaian seri itu dia dari ujung ke ujung. Sedangkan untuk paralel itu dia kayak rangkaiannya itu bertingkat. Ini tingkat yang bawah, tingkat yang di tengah, tingkat yang atas. Untuk sumber tegangan listrik sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada elemen volta, terus yang kedua ada elemen kering, yang ketiga ada akumulator. Untuk elemen volta sendiri, dia itu mempunyai fungsi membuat baterai dan aki yang bisa bekerja itu jadi lebih lama waktunya. Untuk elemen kering itu, jadi elemen keringnya ini tuh, dia bisa mengubah energi kimia nih menjadi energi listrik. Nah, contohnya itu adalah baterai, dia itu merupakan elemen kering. Nah, selanjutnya itu ada akumulator. Akumulator sendiri itu merupakan sumber tegangan listrik yang termasuk elemen sekunder. Nah, artinya apa sih sekunder itu? Nah, artinya elemen yang reaksi kimianya itu bisa dibalik. Jadi, akumulator ini itu reaksi kimianya itu bisa dibalik. Nah, ada salah satu upaya menghemat listrik dengan cara menggunakan seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan daya yang lebih kecil. Selanjutnya, itu juga ada sumber-sumber alternatif nih dari energi listrik sendiri. Jadi listrik itu tuh nggak hanya dihasilkan oleh minyak ataupun batu bara, tetapi juga bisa dihasilkan oleh energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Nah, sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya itu di alam yang dianggap sangat melimpah dan tidak akan pernah habis jika digunakan. Atau istilahnya itu unlimited ya teman-teman, jadi dia tidak terbatas. Seperti itu teman-teman.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.